Hai, gue Iman. Hari ini kita akan membahas tentang apa saja objektif digital marketing yang bisa kamu gunakan untuk keperluan bisnis. Yang pertama adalah apa itu objektif digital marketing? Yang kedua adalah mengetahui berbagai macam objektif digital marketing yang bisa kita gunakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara menentukan objektif digital marketing yang memang cocok untuk bisnis yang sedang kita jalankan. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu objektif digital marketing? Nah, mudahnya saat kita ingin melakukan sesuatu itu kan harus ada tujuannya ya, harus ada goals-nya. Begitu juga dengan saat kita menjalankan sebuah kampanye ataupun aktivitas marketing di channel digital atau channel online. Sebagai contoh, misalkan tujuan utama kita adalah meningkatkan sales dari produk yang kita jual di e-commerce. Nah, dari sana kita bisa rangkai banyak aktivitas digital marketing untuk mendatangkan sebuah penjualan. Ya, mungkin dari awal kita bisa membuat sebuah iklan tentang promosi produk. Kalau kita bisa buat iklan tentang review sebuah produk, mungkin juga kita bisa gunakan aktivitas KOL, ya, Key Opinion Leader, atau biasa orang sebutnya dengan influencer, yang membantu kita untuk mempromosikan produk-produk yang memang sedang kita jual. Apakah objektif digital marketing ini penting? Tentu sangat penting. Kenapa? Jangan sampai nantinya saat kita menjalankan sebuah aktivitas marketing di channel online, itu kita tidak ada tujuan yang ingin kita capai. Yang terjadi adalah saat kita sedang menjalankan sebuah strategi, itu akhirnya tidak jelas, terlalu broad, terlalu luas, dan akhirnya tidak mencapai apapun. Apa aja sih objektif digital marketing yang bisa kita gunakan saat menjalankan aktivitas di digital? Seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu ya channel digital marketing apa yang mau kita jalankan. Sebagai contoh, misalkan kita jalankan di channel sosial media. Sosial media ini kan luas juga ya, ada sosial media secara organik dan juga sosial media secara advertising atau berbayar. Nah, sebenarnya yang paling kompleks settingan di digital paid advertisement-nya itu adalah di channel Facebook. Jadi untuk teman-teman di rumah, seandainya sudah mengetahui objektif apa aja yang sudah disediakan oleh Facebook yang bisa kita pilih, saat kita ingin berpindah ke channel yang lain, itu notabene sebenarnya isinya sama, itu aja ya. Cuma yang paling kompleks dan paling lengkap memang sejauh ini itu masih ada di channel Facebook. Apa aja sih objektif digital marketing yang disediakan oleh Facebook ini? Jadi setidaknya ada 3 klasifikasi ya, atau 3 kategori yang disediakan oleh Facebook Ads. Jadi yang pertama adalah branding, yang kedua adalah consideration ya, atau pertimbangan, dan yang terakhir adalah konversi. Nah, di masing-masing kategori ini itu banyak sekali turunan objektif yang bisa kita pilih. Kita mulai dari branding atau brand awareness. Di dalam kategori brand awareness ini atau branding itu terdapat 2 sub-objektif yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah brand awareness itu sendiri namanya ya. Lalu yang kedua adalah reach. Nah, kita bahas dari yang brand awareness. Brand awareness atau kesadaran merek. Biasanya ini dijalankan itu untuk prinsipal ya, atau untuk teman-teman yang baru memulai aktivitas di digital marketing. Jadi untuk mengenalkan produk yang kita punya atau jasa yang kita miliki ya ke banyak orang, ke calon potensial customer. Cuma memang untuk objektif brand awareness ini kita tidak bisa mengharapkan yang namanya penjualan. Karena cara kerja dari Facebook itu sendiri saat menayangkan iklan dengan objektif brand awareness itu adalah sebanyak-banyaknya orang mengingat produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Bukan ditujukan kepada orang-orang yang ingin membeli, tapi kepada sebanyak-banyaknya orang yang akan mengingat brand kita. Jadi dari segi KPI untuk brand awareness ini adalah ad recall. Jadi seberapa banyak orang yang kemungkinan itu mengingat brand yang kita miliki ataupun produk ataupun jasa yang kita jalani. Lalu yang kedua adalah reach atau jangkauan. Sedikit berbeda dengan brand awareness sebelumnya. Kalau reach ini adalah sebanyak-banyaknya orang melihat iklan kita. Jadi sedikit berbeda ya, kalau yang sebelumnya sebanyak-banyaknya orang mengingat kalau brand awareness, sedangkan kalau kita jalankan reach ini sebanyak-banyaknya orang melihat iklan kita. Jadi jangan sampai salah pilih nih untuk kategori brand awareness ataupun reach. Sekarang kita masuk ke kategori yang kedua, yaitu consideration atau pertimbangan. Yang disediakan di kategori ini itu banyak banget. Tujuan utamanya adalah di kategori ini orang sudah mulai ada interaksi, sudah mulai ada engagement dengan iklan yang kita jalankan. Ya, misalkan kalau kita jalankan iklan di Facebook atau Instagram, orang udah mulai komen, udah mulai like, udah mulai share, udah mulai chat via WhatsApp, udah mulai isi form leads, dan lain sebagainya. Oke, jadi apa aja
subobjektif yang berada di kategori consideration ini. Kita mulai dari yang pertama, lalu lintas kunjungan atau traffic. Nah, traffic ini ketika orang melihat sebuah iklan, lalu dia melakukan klik terhadap iklan tersebut, itu akan masuk ke sebuah landing page ataupun sebuah website yang memang sudah kita miliki sebelumnya ya, yang kita jadikan sebagai acuan dari iklan kita. Apakah traffic ini harus kita arahkan langsung ke landing page? Nggak juga, jadi tergantung. Kalau misalnya teman-teman nggak punya landing page atau website, itu bisa diarahkan juga langsung ke WhatsApp, ya, atau bisa juga diarahkan langsung ke Linktree, atau bisa langsung diarahkan ke marketplace seperti marketplace hijau ataupun marketplace oranye gitu ya, ataupun link-link lainnya yang memang diharapkan sebagai acuan dari teman-teman. Lalu yang kedua ada interaksi atau interaction. Untuk channel sosial media baru biasanya ya, untuk sebuah brand ataupun jasa, umumnya saat kita melakukan postingan kan karena followersnya masih sedikit, tentu nggak ada yang komen, nggak ada yang likes gitu ya. Nah, untuk meningkatkan integritas dari brand kita, umumnya orang-orang akan menjalankan objektif ini, yaitu interaction. Nah, kalau kita jalankan objektif ini, nantinya iklan kita akan ditampilkan ke orang-orang yang memang suka berinteraksi dengan sebuah konten. Nah, nanti jangan kaget seandainya sudah jalankan iklan ini, nanti postingannya tiba-tiba tinggi jumlah likes-nya, tinggi jumlah komennya. Karena memang tujuan dari objektif ini adalah untuk meningkatkan engagement rate. Nah, untuk subobjektif yang ketiga dari kategori consideration adalah pemasangan aplikasi atau app install. Untuk objektif ini tentu sangat cocok bagi teman-teman yang memang memiliki aplikasi mobile ya, baik itu di Play Store maupun di App Store. Nanti tujuan utamanya adalah meningkatkan sebanyak-banyaknya download user. Ini bagus banget dijalankan seandainya memang kita baru publish aplikasi mobile tersebut. Nanti dari sana, karena jumlah download usernya sudah meningkat, tentu aktivitas di mobile apps-nya pun makin meningkat ya, dan jumlah review pun otomatis akan ikut bertambah. Kita lanjut yang keempat, yaitu penayangan video atau video view. Nah, kalau misalnya mau buat sebuah konten yang viral-viral nih dalam bentuk video, teman-teman bisa jalankan objektif ini karena nanti akan diiklankan kepada orang-orang yang memang suka menonton video, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Indeks keberhasilan dari objektif ini adalah jumlah dari video view. Jadi seberapa banyak orang yang akhirnya menonton iklan yang kita jalankan. Subobjektif selanjutnya di kategori consideration ini adalah pembuatan prospek atau lead generation. Lead generation ini cocok kalau misalnya teman-teman menjalankan sebuah bisnis ataupun menjual sebuah produk yang dalam kategori mewah ya. Mewah di sini maksudnya dari segi harga itu lumayan mahal dan nggak mungkin orang melakukan pembelian itu lewat website. Sebagai contoh, misalkan kita menjual sebuah mobil ataupun motor ataupun rumah. Kemungkinannya sangat kecil sekali orang begitu melihat sebuah iklan, mengunjungi sebuah website, lalu dia langsung klik beli dan kemudian membayar. Kayaknya nggak ada ya justru ya. Sehingga dari sini dibutuhkan fase-fase lanjutan dari orang mulai menghubungi. Ya, ketika orang menghubungi ini kan sudah menjadi sebuah leads ya. Nah, nanti dari sana kita bisa follow up untuk menawarkan produk kita dan bisa menjelaskan lebih baik. Karena mungkin dari sana ada sesi lanjutan, mungkin dari visit, ya, mungkin dari ada proses nego, ya, ada proses akad dan lain sebagainya. Cara kerja iklannya nantinya ketika iklan ditampilkan, ya, lalu orang melihat, lalu dia melakukan klik terhadap iklan tersebut jika tertarik, itu akan memunculkan sebuah form. Nah, form ini bisa kita atur sedemikian rupa field pertanyaannya ya. Jadi mulai dari nama, email, nomor telepon, mungkin juga alamat ya. Tapi biasanya alamat kan orang isinya agak males ya, kepanjangan. Biasanya cuma kota gitu. Setelah kota biasanya produk yang diinginkan atau kategori yang diinginkan. Dan untuk pertanyaan yang lainnya itu bisa di custom sedemikian rupa. Cuma sebagai tips, semakin banyak pertanyaannya, tentu jumlah leads yang kita dapatkan akan semakin sedikit. Tapi semakin sedikit pertanyaannya, jumlah leads yang akan kita dapatkan seharusnya akan lebih banyak. Subobjektif yang terakhir dari kategori consideration adalah message atau pesan. Objektif ini cocok untuk kamu jalankan seandainya ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya DM masuk. Sebenarnya DM ini kan lebih ke arah leads juga ya. Jadi dibandingkan kita jalankan leads generation, tapi kita juga bisa mendapatkan opsi lain, yaitu dengan menggunakan objektif message ini. Sehingga orang ketika tertarik melihat iklan kita, dia langsung melakukan DM. Cuma kekurangannya kita harus mengolah lebih jauh lewat DM ini. Mulai dari permintaan nomor teleponnya, mungkin kota tempat dia tinggal, dan lain sebagainya. Berbeda dengan lead generation sebelumnya, kita bisa langsung menghadirkan sebuah form untuk mereka isi, dan kita bisa langsung mendapatkan datanya. Untuk secara jumlah pesan yang masuk atau leads yang masuk, tentu lebih banyak jika kita menggunakan objektif message ini.
Hai, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kamu ya. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Jadi bla bla bla, sehingga nanti dari sana. Oke. Ini ada terbang-terbang anjir. Itu kan nempel anjir.